Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaknya masih 50% yang jawab salam nih. Biasanya kalau kurang semangat kita pantunkan dulu. Setuju tak ibu-ibu? Dia jawab kalau Bismillahirrahmanirrahim. Lain kalau pantun dari Ustaz pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke lorong pekapuran, beli kue talam. Masih orang berapa kok cakepnya ya. Masuk ke lorong pekapuran, beli kue talam. Kue talamnya dicampur dengan kue putu. Kalau ibu semangat menjawab salam, nah, aku doakan supaya lakinya tidak buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat baru. Aku buntu ya lakinya. Jawab juga kalau laki buntu ya. Alhamdulillahilladzi akramana bi anwaril mustafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihi qad iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan ketua beserta pengurus Langgar Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita selalu doakan dipanjangkan umur, sehat walafiat, berkah rezeki keluarga dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu ketua pengajian Langgar Nurul Iman, Ibu Nimas Husna, Masya Allah, di sini masih banyak orang Palembang yang dulunya kami juga berasal dari sinilah katanya. Wallahu alam, tapi tidak tahu dari mana itu. Katanya ada dari Siliwangi, pokoknya di 50, 40. Yang kemudian kakek anak pindah ke Lurung Sintren, 20. Ada di sana masih bibi dari papa, ada Cek Noni namanya. Nah itu masih sepupu dengan uang tua kami. Jadi tidak jauh dari sini. Uang kita dua. Kita doakan seluruh pengurus majelis taklim, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, murah rezeki. Tadi ada mengatakan kalau Cak Manur dengan yang tak kaki laki. Kalau Cak itu kita doakan enteng jodohnya. Mudah-mudahan sehat terus senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang kira-kira kakek laki ngomongnya sama Cik Mama tuh, Masya Allah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang berkesempatan hadir, tentunya orang tua kami yang Masya Allah hari ini bersama-sama kita berbahagia menyambut dan memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang di depan maupun yang di belakang, tidak pacak disebutkan satu persatu, baik yang tegak maupun yang duduk, yang di dalam maupun yang di luar, yang sedang nyender, yang sedang mencit hati. Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sekalian diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terutama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah atas nikmat karunia taufik serta hidayah, sehingga siang menjelang sore hari ini
kembali kita bisa bersama-sama berkumpul tentunya di dalam acara yang sangat mulia, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan perkumpulan ini kita sekalian semakin tumbuh kecintaan kepada beliau dan bisa mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Insyaallah di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan dikumpulkan dengan beliau di negeri akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau nak jujur, ketika kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan peringatan yang sebenarnya kelahiran Nabi itu banyak untungnya kepada kaum perempuan, ya, yang paling banyak untungnya ibu-ibu, para kaum Hawa. Kenapa kita katakan manfaat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak kepada ibu-ibu? Dilihat dari sejarah, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, perempuan itu tidak ada obatnya kecuali dua perkara. Yang pertama, hanya maaf-maaf sebatas untuk dijadikan pemuas nafsu para lelaki. Yang kedua, memang dipandang dengan masyarakat yang kelas bawah, tak kata guna. Sehingga ibu-ibu sekalian, di zaman jahiliyah, ya, mereka itu dinamakan jahiliyah, artinya kebodohan, bukan karena mereka itu kuno atau tertinggal dari segi pembangunannya. Mereka sudah membangun cakar-cakar alam yang sangat tinggi. Dalam perdagangan mereka juga saat itu sudah maju. Dan dari segi dunia, Masya Allah, luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat jahiliyah. Tetapi dinamakan dengan jahiliyah, jahil, bodoh di dalam akidah, bodoh di dalam peradaban, sehingga yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Tentunya lelaki mereka jadikan perempuan sebagai manusia yang tak kata arti. Sehingga bahkan kalau kita ingat dalam sejarah, di zaman jahiliyah kalau mereka melahirkan anak, dijingok. Kalau yang lahir ini adalah laki-laki, luar biasa mereka senang. Nah, inilah makanya Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulunya nyuruh kepada Suwaibah, hamba sahayanya perempuan, untuk nyingoi adik iparnya namanya Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ketika mengandung. Tadi ibu sudah baca di dalam kitab Syarhul Anam berjanji bahwa Suwaibah itu ngintip, ketika yang lahir itu lanang tunjuk tahu, kata Abu Lahab. Tapi kalau yang betina lahir, maka jangan kau kesini, tidak usah lagi ngabarkan aku. Kenapa? Membuat aib bagi keluarga kalau yang lahir itu perempuan. Sehingga tidak jarang di zaman tersebut kalau sudah betina yang lahir, yasdusuhu fiturab. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran. Mereka pendam uduk-uduk di dalam bumi. Na'udzubillah. Tidak kira-kira ini. Makanya dulu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sesekali dijingok ketawa, sesekali beliau terjingok sedih. Ketika ditanya ibu-ibu, kenapa wahai Umar, engkau itu kami lihat kayak kegirangan, setelah itu sedih? Maka kata Sayyidina Umar, aku ini ingat waktu zaman jahiliyah. Aku ketawa, dulu tuh kami kalau yang kaya membuat Tuhan kami dari emas, banyak duitnya,
Dari emas dia buat Tuhannya. Ada yang lebih bawah lagi ekonominya, buat Tuhannya dari perak. Ada yang dibawa lagi dari kayu, digantungkan di pucuk-pucuk rumah. Ada yang bawa lagi dari gendung, ya, Tuhannya dibuat dari gendung. Jadi kalau kami lapar, kami makan Tuhan kami dewe. Nah ini yang buat aku tahu katanya. Jadi memang tidak masuk akal Tuhan dimakan. Inilah namanya jahiliyah. Nah, kenapa aku sedih? Aku dulunya punya anak perempuan yang dia itu sayang dengan aku. Nah, ketika aku ingin mengubur dia hidup-hidup, aku tuntun dia menuju ke padang pasir. Aku gali tanah, sesekali tanah galian itu kecipratan kepada diriku, dan dia yang mersegeng. Biasa kalau anak betina lebih dekat dengan bapaknya, apalagi kalau sudah mirip mukanya, ini betua di mana. Jadi ketika Sayyidina Umar gali nyiprat tanah itu dibersihkan oleh anak perempuan ini lah. Akhirnya sudah dalam tanahnya anak betina yang sayang dengan dia tadi masuk ke dalam kuburnya hidup-hidup sampai mati. Nah inilah yang buat aku sedih. Sehingga Abu Lahab ketika dikabarkan oleh Thuwaibah, wahai majikanku, ada iparmu yang namanya Aminah sudah aku jenguk sebelum fajar tanggal 12 Rabiul Awal ini, sudah melahirkan. Yang dilahirkan keluar adalah seorang anak laki-laki yang sangat bercahaya. Bahkan dengan keluarnya anak tersebut, maka terpancar cahaya sampai ke langit, yang tidak lain adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu senang dia, senangnya luar biasa, sampai Thuwaibah ini kan diperdagangkan hamba sahaya. Kurang lebih zaman dulu kalau nak membebaskan hamba sahaya setara dengan 500 juta sampai 1 miliar, tergantung dengan kualitas dari hamba sahayanya. Thuwaibah ini cantik, yang dia bebaskan sebagai hadiah, dia ngabarkan bahwa keponakannya itulah lahir. Sehingga sering ini kita sampaikan, dari sinilah Abu Lahab setiap hari Senin Allah ringankan azabnya. Kenapa diringankan azabnya? Karena dia berbahagia atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita siang hari ini berkumpul, yang sebelumnya banyak persiapan-persiapan, ada bicik-bicik yang menyiapkan tempat, ada yang menyiapkan makanan sebagai bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tidak lebih sedikit yang Allah akan kasih kepada seluruh panitia, sebagaimana yang dia berikan kepada Abu Lahab. Abu Lahab tidak beriman, dia berbahagia atas lahirnya Nabi, Allah ringankan azab. Begitu juga dengan kita yang saat ini merayakan Maulid Nabi, kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti diberikan ganjaran juga oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan dapatkan ketika berjumpa dengan Allah di negeri akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama, bahwa para perempuan orang yang paling berhak untuk berbahagia ataupun paling wajib. Kenapa? Karena dengan lahirnya Nabi, mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu dari status sosial. Belum lagi kalau dia adalah sebagai orang tua, seorang ibu, ya, di sini seorang ibu, kalau ada seorang ibu, ada mantan ibu, ada bakal jadi ibu. Nah itu. Kalau dia seorang ibu, maka Islam mengangkat derajatnya. Dipucuk para laki-laki dengan 3 derajat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang anak, siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya?
Maka kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru setelahnya ayahmu. Bahkan ada istilah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sekiranya kalau ada orang yang dia ibadah banyak, dia banyak bersedekah, tapi dia tidak berbakti dengan ibunya, tidak akan bisa masuk surga. Tapi kalau dia pas-pasan ibadahnya, tapi dia berbakti kepada ibunya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, insya Allah dengan baktinya itu akan membuat kunci bagi dia sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Allah mengangkat derajat para perempuan yang sudah jadi ibu. Begitu juga kalau perempuan itu jadi seorang anak, maka kata Nabi, siapa deh dari ibu-ibu, bapak-bapak, ibu bapak yang punya anak dua perempuan, ala jaritaten, dia nafkahi, dia didik dengan pendidikan yang baik, maka sampai perempuan itu balik, kemudian perempuan itu dinikahkan, dicarikan jodoh yang baik, maka kata Nabi, kana sitran lahu minan nar, maka anak perempuan ini menjadi penjamin orang tuanya tidak akan diazab oleh Allah dalam api neraka. Dan kedua anak ini yang dia didik, dia nikahi dengan orang yang bagus, maka menjadi sebab Allah masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Ini luar biasa, ini berkah perempuan itu. Dan siapa yang terdidik dengan orang tuanya, maka dia itu jadi penyebab masuk surga orang tuanya. Makanya pacak-pacak gitu, ibu-ibu khususnya, ya. Jadi upayakan kalau ada anak betina, didiklah dengan baik. Niatkan, aku ini ya Allah, mudah-mudahan dia ini jadi penyebab aku terhindar dari azab api neraka. Dan ketika sudah sampai waktunya dia untuk nikah, ada jodoh yang memang sudah pas, jangan segan-segan untuk nikahkan. Zaman sekarang ini terbalik, giliran anak betina nak bercerai dipersilakan, itu bedanya. Giliran anaknya pengen nikah dengan baik-baik diperselit. Benar gak kira-kira? Pokoknya kalau yang datang itu pakai motor bagus, mobil bagus, sini. Apalagi terkadang yang na'udzubillah, na'udzubillah, ada orang yang bagus sedikit dunianya, ketika malam minggu nak izin minta izin supaya bisa jalan, diizinkan. Apalagi sudah bawa martabak, pakai nitip dulu. Cak mana nitipnya? Nak, tolongnya jagai anak aku, bawalah ke benteng kota besar sana. Ini sama baik kata kita, nitip iwak gabus dengan kucing, kira-kira dijaga tidak? Dia ni lah, kawan ni lah nyembabnya. Inna'udzubillah, Jadi kita orang tua pacak-pacak jaga anak, apalagi anak betina harus lebih lagi. Bahkan dia salah satu yang harus dipersegerakan. Sunnah hukumnya untuk dipersegerakan. Taubat, begitu juga bayar hutang, itu sunnah untuk dipersegerakan dan nikahkan anak gadis. Kalau sudah tepat calonnya itu lagi adalah, tak usah nak jijingok berapa maharnya, apalagi sampai menghalangi pernikahannya. Anak punya keluarga ibu, dia bagus luar biasa, anak tahunya dari kecil, tak neko-neko uangnya, cewekan tak pernah, lanang, tak pernah cewekan. Tiba-tiba ada betina itu ngendai, oleh karena betina itu dokter, kemudian dia sama dengan
keluarga anak juga membimbing haji 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin membimbing haji, ditanyalah oleh keluarga anak itu, sudah punya calon belum? Katanya belum. Galak tak dengan anak aku katanya. Ayo katanya, tak apa-apa. Kayak balik kita omongkan dengan itu. Serius nian. Yang betina galak, yang lanang juga galak, ditaarifkan dengan baik-baik. Akhirnya tuh dari orang tuanya nak minta mahalnya 1 M. Anak nomor dia lagi getar, ya Allah katanya 1 M. Mikir katanya, kami baca kata keluarga tadi, kami baca nomor 1 M tadi, tapi alangkah mubazirnya, alangkah bagusnya kalau kita gunakan duit itu untuk mereka berdua pula, ya, untuk mereka berdua pula kagetnya. Tapi untuk nikah ini kita yang biasa dulu, kami pacaknya 2,5 katanya. Kalau kita umparin bang laju deh, jangan ke 2,5, 30 jadilah bisa gitu. Nah, sehingga singkat cerita Bapak Ibu sekalian, tak galak. Nah, kalau jadi setengahnya deh 500 juta. Anak ngomong itu tuh dari langit ke terapo kata gitu. Sangkan 500 juta. Akhirnya tak jadi. Total. Tak galak. Keluarganya tak galak ngebazir gini. Akhirnya tak jadi. Alhamdulillah setelah itu keluarga anak punya dapat lagi kenalan, dikenalkan dari wong ta'aruf, kemudian jadi nikah selesai. Tidak banyak keperluan gini. Nah ini syahidnya po. Nah yang semacam ini yang harus dihindari. Giliran kadang-kadang untuk bercayaan dilantari, kemudian kalau nak nikah dengan halal dengan baik dihalang-halangi. Nah ini jangan sampai gitu. Jadi maka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan tuntunan apabila sudah datang mantarbaunahu, orang yang kalian redoi di dalam agamanya, maka sudah nikah kelak. Iyakumul fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau yang nikah itu fakir, kekurangan hartanya, dengan menikah itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan dari rezekinya. Jadi ibu-ibu yang tadi kadang-kadang susah-susah tadi, nah dia beri nikah dah apa-apa, kaget diunjuk oleh Allah rezeki yang luas, yang banyak. Nah ini motivasi dari syariat biar kita nyago anak kita sekalian. Mesti nyari Bapak Ibu sekalian sedemikian kita. Sering ini mungkin setiap acara maulid anak fokuskan dengan pembahasan ini. Yang mana pendidikan para anak-anak di sekolah formal mereka sangat minim. Ya, benar tak kira-kira? Apalagi yang guru-guru biasa tahu, minim yang, ya, anak pelitian di sekolah baik dari SMP, SD, SMA, bahkan di kuliahan. Ya, anak pernah diminta oleh salah satu universitas di Palembang ini untuk bimbing ngajinya, karena dia tahu anak dari murid Habib Umar bin Hafid. Kita dulu di sana memang bagian Al-Quran, bagian tafsir. Jadi dia minta untuk dibimbing BTA di universitas tersebut. Sehingga ketika baru mulai nak buka, ini jadi persyaratan untuk KG-nya mendaftar wisuda. Akhirnya ketika tes siko-siko, ya Allah, tak kata yang lurus. Bahkan ketika disuruh ada yang bagian tahfidz Ustaz, alhamdulillah mereka ini ada yang 30 juz, ada yang 20 juz, 10 juz, 5 juz. Ada tes siko-siko yang namanya hafalannya cuma hanya karena dulu pernah ngapal, pernah ngaji, bahkan bacaan juga rusaknya. Nah ini yang terjadi di zaman sekarang, apalagi yang di luar, apalagi yang luar. Sering Anda sampaikan juga bahwa modelnya ini nyari para anak-anak luar biasa. Anak punya kajian rutin di pasar 26 Ilir. Di sana ada masjid nama At-Tahirin. At-Tahirin di samping pasar, di tengah-tengah pasarnya itu. Akhirnya di sana kita kajiannya besok hari Senin.
Setiap hari Senin pagi dia nyampe di sana, budak-budak ada kecil seumuran jagung, kayak 10 tahun sampai 15 tahun, mau pedangnya lebih panjang dari budaknya. Dan luar biasanya dia itu baru selesai tawuran, dan kita jenguk di simpang pilih itu bering segala macam itu ada galau. Ini kata kita anak siapa galau, dan tidak jarang di situ di simpang 30 itu kalau ibu-ibu, ya Allah sedih ya bahkan nak kesini tadi ada juga yang latihan, nggak tahu 2 beradik atau sebuah sekawan pakai bilah ting gitu. Ini realita di zaman sekarang. Makanya kita para ibu-ibu itu harus punya andil besar, karena tidaklah menjadi para ulama zaman dulu itu kecuali di belakang mereka para ibu-ibu yang luar biasa. Mereka itu perhatian dengan pendidikan anak. Jadinya Imam Syafi'i, beliau dari Palestina, dikarenakan siapa? Dikarenakan ada ibu yang solehah yang menjadi motivator besar bagi beliau, sehingga dia tidak ngarepkan anak itu dapat duit banyak segala macam. Bahkan pernah Imam Syafi'i dikasih harta banyak oleh raja saat itu. Maka tahu Imam Syafi'i itu dinjak duit oleh raja, maka ibunya nunggu Imam Syafi'i balik. Kalau kita datang anak terdengar dia dinjak duit banyak, kita sambut. Tapi ibunya Imam Syafi'i nyambut juga, dan dia mengatakan, mana duit yang dikasih raja kepada kau? Kata Imam Syafi'i, aku sedekahkan galau wahai ibu. Katanya, bagus, itu yang kuharapkan. Idza gadimta ilayya bisyai'in minha magabbaltuk. Maka kata ibu Imam Syafi'i, kalau kau datang ke sini bawa duit dari raja itu, niscaya tidak akan mungkin aku terima. Karena itu aku tidak tahu apakah dari jalan yang halal ataupun yang haram. Nah, sesuai kalau Imam Syafi'i dengan pendidikan ibunya yang semacam ini, umur 7 tahun sudah jadi hafal Quran. 10 tahun dia sudah mampu menghafal kitab Muwatta Imam Malik, lebih dari 5.000 hadis yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Bahkan umur 16 sampai 17 tahun Imam Syafi'i sudah diizinkan oleh gurunya Imam Malik untuk berfatwa. Di mana? Di kota Mekah. Sudah bisa berfatwa di Mekah, di Madinah, bahkan madhab beliau tersebar sampai ke negara Indonesia. Seluruhnya berkat dari perjuangan ibunya. Dan tidak ada, pastikan di dunia ini orang yang sukses, anak yang baik, kecuali ada ibu di belakangnya yang luar biasa memberikan pendidikan kepada anaknya. Makanya ibu-ibu yang punya anak pacak-pacak, ambil doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab mendidik anak. Itu kalau ibu memberikan pendidikan yang baik dengan anaknya, niscaya didoakan oleh Nabi. Apa doa dari Nabi? Rahimallahu walidan. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang orang tua. Ahana ala waladihi ala birri, yang telah menolong anak-anaknya untuk berbakti kepada dia. Cara memberikan pertolongan kepada anak biar berbakti, tidak lain memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut dari mulai dini, dari kecilnya sudah diinjak pendidikan yang baik, diinjak pendidikan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi momen Maulid ini kalau kita jadikan momen untuk memperbaiki pendidikan anak, ini sudah luar biasa. Alangkah bagus dan besarnya berkah Maulid tahun ini kalau kita merayakan Maulid dan kita tersadar pentingnya memberikan pendidikan kepada anak kita, terkhususnya di zaman yang luar biasa pengaruh jahat yang telah meliputi para anak-anak kita, terkhusus juga masalah HP. Anak-anak dengan masalah HP
Itu pengaruh luar biasa. Kalau zaman dulu, kita ingat ibu-ibu sekalian, kalau anak sudah masuk ke rumah, dikunci, aman. Dikunci dalam rumah, sudah. Kita hindari dari pergaulan buruk, aman sudah. Tapi kalau menghindari, justru dia masuk kamar dengan HP-nya, nah itu yang bahaya. Kenapa? Guru kami, Habib Umar itu berkata, al-jawal kasikin. HP itu kayak lading. Kira-kira lading itu ada manfaat tak? Ada. Ibu-ibu nampak kuih itu, kan aku? Ada lading itu lah. Kaki lading, tak tetap kayak kuih itu. Mereka tu belum kuih itu. Banyak manfaatnya. Untuk letak sayur, untuk nyiang iwak, itu manfaat besar. Kenapa dia manfaat? Karena digunakan oleh orang-orang yang ngerti kegunaannya. Ibu-ibu tahu, ngerti cara menggunakan lading, maka manfaat lading itu. Tapi kalau lading itu diunjukkan budak kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, yang dia tidak mampu dan tidak tahu cak mana cara gunakan lading, mudarat tak? Mudarat. Lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Kaki manfaatnya sebenarnya. Kenapa? Membahayakan diri dia atau membahayakan orang lain. Nah itulah. Jadi kalau sekarang ini ada anak nangis sedikit dinjuk HP, ada anak ngerengek sedikit dinjuk HP. Sebenarnya bukan itu menenangkan. Itu menenangnya mungkin kata kita menenangkan tapi sesaat. Tapi mudaratnya sangat besar. Bahkan tidak jarang nyari budak kecil sudah pacak mencarut. Umur 1 tahun, 2 tahun yang mulai pacak ngomong, mencarut. Dari mana? Dari hati. Umur 5 tahun sudah berani nyegak ibunya. Sudah berani nyegak emaknya. Tidak dituruti sedikit kendaknya, emaknya disegaknya, bapaknya ditantangnya. Budak kecil 5 tahun, 5 tahun. Besar sedikit, tidak jarang. Yang berani mukul orang tua. Tidak jarang. Kemarin Nana nengok di media sosial itu, ada anak buang orang tua. Ada anak buang orang tua. Tidak jarang juga kita temukan di media sosial anak yang bunuh orang tua. Salah siapa? Salah galau. Anaknya salah tak belajar, emaknya salah. Tidak jadi. Maka sedihnya. Anak beberapa waktu yang lalu diundang, ditelepon, diminta uang untuk nyolati jenazah ibu-ibu di Satulu. Di Satulu. Anak kemarin itu khutbah di Masjid Al-Kautsar. Dan di daerah sana kadang-kadang ingat yang semacam ini gak nangis dewe. Takut kayak tekan dari kita. Nasib masing-masing kan sama kayak anak kita untuk ke depannya itu. Jadi ceritanya Nabi diundang untuk nyolati jenazah ibunya meninggal. Tak tahu anda tak kenal. Karena memang kita banyak pengajian ngisi cawisan, banyak di musola masjid sana. Jadi kita ya sudah, apa salahnya kan sekalian silaturahmi. Akhirnya sudah asar, kita oleh karena banyak yang kenal juga diminta jadi imam sholat asar. Setelah itu jenazah sudah di belakang, betina perempuan ibu-ibu. Umurnya kurang lebih 80 tahun. Sudah tua. Anak tanya banyak dia punya anak lanang banyak. Ketika sudah selesai sholat asar, jenazah ibunya taruh di depan. Sudah siap-siap kita sholat. Yang paling afdal dalam ilmu fikih itu untuk jadi imam anak lanang. Jadi kalau baca ibu-ibu dari sekarang siapkan anak lanang ibu yang baca nyolati kayak bakal ketika kita mati. Nah, ketika kita tadi nanya mana anaknya nak disolatil apa? Solatilah Ustaz, anaknya tak tahu kemana kan, di luar kan? Anaknya di luar kan? Dikit yang di sini sholat. Warga kampung yang sholat asar tadi lah. Gak kita. Anak tak galak nak nyolati, kecuali ada anak lanangnya di sini. Kita minta izin dulu, matai nyolatin makwong anaknya tidak kati. Tidak kata yang di tempat. Jadi alhamdulillah dipanggil oleh
salah satu jamaah ngedek mancin pakai celana pendek, ngedek pakai celana pendek. Dia berkata, ngapa Ustaz? Ya, ini maknya mancin. Iya. Nak sholat ya bu? Sholat ya Ustaz. Mancin nak jadi imam. Afdal mancin. Dalam ilmu fikih itu, kenapa anak lanang paling afdal? Karena kalau anaknya ini yang nyolati, dia tuh paling ikhlas, lebih sampai cepat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan besar manfaatnya untuk almarhumah. Kata dia, Ustaz, Ustaz, aku nak di depan deh, nak ngabisin wudutan. Kalau nyeleng-nyeleng dia gitu. Mangcik kalau tak bisa jadi imam, jadi makmum tak apa-apa, biar anak jadi imam, biar Ustaz deh. Allah, banyak anaknya. Kadang-kadang buang banyak anak, tapi banyak yang gagal punya anak. Tapi banyak juga yang banyak anak yang berhasil. Kayak ada anak ketemu ngisi cawisan di Masjid Agung pagi-pagi, diajak untuk sarapan. Ada waktu umurnya 80 tahun. 80 tahun pakai isorban kayak gini dia. Dia cerita, anak aku ada 10. Seluruhnya hafal Quran galau. Sekarang dia buat pesantren di daerah Suro. Alhamdulillah kata ini berhasil berarti. Tapi kenapa apa resepnya pacak berhasil kayak gitu? Karena memang dari kecil sudah diniatkan ini bahwa anaknya kaget tidak boleh sekolah kemana-mana. Pertama kali harus belajar Quran dulu. Harus dia ngapal Quran, harus dia jadi orang yang bagus di dalam ilmu agamanya. Berhasil. Tapi bagi orang yang nyia-nyiakan, itulah dirasakan ketika dia mati. Sikap pun anaknya tak kata yang nyalakin na'udzubillah. Kira-kira macam mana kita lagi? Anak ajak berpikir. Kira-kira ketika kita mati, ada tak anak kita yang bisa nyolati? Insya Allah. Nah kalau misal apa namanya pengen pastinya, siap ke dari sekarang. Tak bila perlu ditanya, dipraktekkan depan kita. Coba kau imam salat jenazah, biar apa mau? Biar kalau aku mati kau yang nyolati. Nah ini lebih top, lebih pas, dan insya Allah dia akan tergerak untuk belajar dan akan mendoakan kita ketika meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Persiapkan dari sekarang. Nabi Muhammad doakan kita. Siapa yang tua yang dia itu sudah mempersiapkan anak dengan pendidikan baik dari dia, insya Allah anaknya akan berbakti kepada dia, dan Allah pula dengan berkah doa Nabi akan memberikan kasih sayang kepada orang tua semacam itu. Dan juga jangan lupa doaku. Ada ibu-ibu ngomong sama anak, Ustaz cak mana kalau nggak telanjur cak mana? Telanjur anak aku kata mbean. Cak mana nggak kata mbean? Iya anak aku ini sudah melok ke pergaulan jahat Ustaz. Ibu belum terlambat. Ibu kalau bisa omongin dia dan roba dia lebih afdal. Tapi kalau memang tak pacak lagi diomongkan, ibu masih punya senjata sikok, yaitu doa. Kata Nabi, doa ul walid ala waladihi ka doa il anbiya ala ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya itu sama seperti doa para nabi untuk umatnya. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan setiap sholat, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita doa sama Allah, niatkan, ya Allah minta nian anak aku si fulan bin fulan engkau kembalikan jalan yang lurus. Dan setiap kali tahajud bila perlu ibu sedang sujud terakhir, hadirkan yang namanya itu. Dan juga harus hati-hati, semarah apapun, anak galak omong ke juga. Ibu-ibu semarah apapun dengan anak, jangan galak ngomong gasing. Kadang ada wong tua ini kalau sudah marah dengan anak, lupa segala isi kebun binatang di kebun di kayu itu keluar galau. Nah itu jangan sampai meloklah cara yang paling bang lama. Semarah apapun pasti baik ucapannya. Moga kau bertua.
Mogoklah kau sogi. Jadi sogi ini anaknya kaya dia dapat juga. Anaknya betua dapat betua juga dia. Orang tuanya tentunya dapat hasil manfaatnya. Tapi kalau didoakan segala apa yang dalam kebun binatang jadinya, akhirnya orang tua itu adalah yang repotnya kaget ketika di masa tuanya. Nah, kalau kami dulu pernah, Anda selama 6 tahun belajar di Yaman, kita perhatikan yang orang tua di sana, Masya Allah berhasil kalau jadi anaknya. Tidak jarang ada anak yang kita temui 6 tahun sudah hafal Quran. Zaman dulu kita baca sejarah Imam Syafi'i, sejarah imam-imam besar, itu mereka 6 tahun sudah hafal Quran, 5 tahun sudah. Ini oleh karena yang zaman dulu. Kita katakan belum canggih elektronik, belum rusak pergaulan. Ternyata zaman sekarang masih banyak. Tapi di sana. Tapi di sana. Kenapa? Karena memang orang tua di sana itu luar biasa. Mereka kesel cak manope dengan anaknya sama cak kita. Dia paling ngomong Allah yahdik. Paling cak itu dah. Apa dia Allah yahdik? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Walaupun nadanya nada marah, tapi masih keluar ucapan-ucapan yang baik berupa doa. Macam itu juga dengan orang tua zaman dulu. Kita contoh dengan orang tua kita paling tidak. Doakan anak kita dan jangan sampai noai yang tidak. Insya Allah dengan ini kita itulah yang akan dapat manfaat dari pendidikan dan doa kita kepada anak kita yang merupakan perhatian bisa membangun daripada generasi-generasi yang baik. Dan inilah sebenarnya keberhasilan seorang perempuan. Anak sering sampaikan kepada biniana, anak sampaikan kepada dulur-dulurana, setinggi apapun gelar yang dicapai, sehebat apapun pencapaian dalam pendidikan, itu bukan jadi barometer keberhasilan seorang perempuan. Yang alhamdulillah di Niana baru selesai sidang terbuka kemarin S3 di UIN Raden Fatah. Tapi anak tidak bangga. Kata anak ngomong nasihati, setinggi apapun kau sudah dapat gelar, itu bukan menjadi barometer dalam agama kita. Tapi keberhasilan seorang perempuan, titel yang paling berharga adalah ketika engkau bisa mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Itu keberhasilan. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar yang paling mulia bagi seorang perempuan ketika dia menjadi seorang istri yang soleh. Dua kok itu dah. Walaupun dia gelarnya profesor, walaupun gelarnya doktor ataupun dia mensister segala macam, bukan menjadi barometer, walaupun memang diperlukan. Alhamdulillah di Palembang ini banyak doktor, profesor perempuan yang luar biasa hebat. Rektor bareng itu Ibu Nyayu luar biasa 2 periode beliau. Perempuan, artinya tidak jadi masalah. Tapi yang paling prioritas adalah dulu ketika bisa menjadi istri yang soleha dan juga anak yang ataupun ibu yang berhasil mendidik anak yang soleh dan soleha. Oke lah, untuk anak tadi sudah selesai. Tinggal kalau sudah masalah anak ini sudah kelar, berhasil, tinggal dia cak mano bisa berbakti dengan suaminya. Dan ini gelar yang paling tertinggi dan media yang paling cepat untuk dia mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple untuk para perempuan. Tidak serumit para lanang, lelaki. Kalau lelaki ini saro, nak sholat berjamaah tiap hari. Zaman dulu nak berjuang berjihad. Kalau perempuan simple kata Nabi, 4 ikut kunci. Kalau ibu gawikan dengan baik, insya Allah ibu-ibu bisa kaginya masuk surga dari pintu manapun yang ibu inginkan. Apa dia kata Nabi? Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada perempuan yang dia jaga salat 5 waktu. Yang kedua, wasamat syahraha. Dia jaga puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, hafizat farjaha. Dia jaga kehormatannya.
baik suaminya ada ataupun tidak ada, baik dalam rumah ataupun dia ketika keluar rumah. Makanya ketika nak belanja jangan labo ego. Kadang-kadang ibu-ibu tuh beli sayur tapi 1 jam ngobrolnya. Nah ini sampai tidak menjaga kehormatan dia. Jadi kalau selesai gawe, sudah selesai beli bayam, iwak 1 kilo, tahu siko, tempe keluar baliklah. Ini dah beli bayam di pasar dua tuh sejam. Mana kata lakinya? Biji kau. Oh ngobrol dulu, tak tahu segala macam dia omong ke dalam. Nah ini dah, jadi upayakan cepat. Selesai kebutuhan apa yang dibeli, balik langsung. Karena semakin lama di luar itu, semakin banyak fitnah, balik langsung deh. Jangan lama-lama ego. Nah itu, jaga kehormatannya. Dan yang terakhir ada taat ba'laha, taat kepada suami. Memang kata kita, suami itu dalam mazhab Imam Syafi'i, istri itu dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib apa-apa. Tidak wajib masak, tidak wajib nyuci, tidak wajib nyapu, bahkan tidak wajib maaf musyana, tidak wajib. Kalau misal dia katanya laki, kau sewa betina lain untuk nyusui anak kita, sudah berhak dia. Tapi hati-hati, jadi uang itu dia lelaki dulu, itu berhak dia, tidak wajib apa-apa. Tapi sikapnya wajib dia taat kepada. Ya artinya kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh nyuci, wajib ada. Sama bahaya. Ya paling tidak ya kerjakan sesuai apa yang biasanya para perempuan. Niatkan secangkir kopi, ibu buat ikhlas dari hati untuk sang suami, itu lebih baik kata para ulama daripada sholat 1000 rakaat. Kopi wayang-wayang. Memang kadang ada lakinya tuh mandiri, ada banyak. Kalau Ca'ana nih laki mandiri, muat kopi dewe, nak baju indek dewe. Kadang juga agak laki gengeng. Nah kalau yang ketemu dengan gengeng tuh terima ya. Layani sebaik-baiknya. Setiap layanan dari ibu terhadap suami apapun itu bentuknya membuat suami itu senang, bahagia. Apalagi masa, masya Allah, masa agama. Oh ini apalagi yang paling sipnya dalam memperlayani suaminya. Kadang anak iri deh, nengok ibu anak ayu kan yang paling nimas ya loh. Kalau ibu anak nyayu, kalau sudah melayani orang tua, wah langsung lemaknya. Seandainya aku dapat cak ibu aku juga lah tapi alhamdulillah dikit-dikit tadi lah mirip. Yang paling sipnya kalau dia melayani lakinya, harus kita para ibu-ibu contoh dan amalkan. Jadi memang itu kuncinya. Ada sikap sahabat perempuan datang ke Nabi, ngomongkan lakinya, ngomongkan keburukan lakinya, kan tak bagus kan? Ngomongkan keburukan lagi. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya beliau yang paling bisa menasihati para umatnya. Sama kata beliau, engkau lihat kedudukanmu pada suamimu. Sesungguhnya suamimu itu antara dua. Tidak kalau dia jadi nerakamu atau jadi surgamu. Suami itu antara dua. Antara surga dan neraka. Siapa baik yang mata, kata Nabi, dia meninggal dunia. Wa zawjuha anha radin, suaminya redha, senang, puas dengan apa yang diperbuat oleh istri, dakhalatul jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Apalagi kalau misal masakan tadi lemah, pelayanan bagus, oh ini tepat top chairnya nih. Wa ata'at ba'laha, kata Nabi. Syarat keempat, dia taat kepada suaminya, kata Nabi, qilalah, malaikat akan ngomong kepada dia,
udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Kalau lanang cuma sikok pintunya, rajin puasa dari pintu rayyan, rajin sholat dari pintu khususnya, rajin dia sedekah ada pintu khusus. Tapi kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat sama suami, nak dari pintu mana baik diaturi. Alhamdulillah. Baik tak Nabi Muhammad dengan ibu-ibu? Makanya kalau misalnya musim Maulid Nabi ini memang yang paling diuntungkan adalah para ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan dari sini tahu jasa Nabi Muhammad, semakin cinta ibu-ibu kepada beliau, dan insya Allah apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau itu diamalkan, khususnya tadi taat dengan suami, didik anak baik-baik, jaga kehormatan, dan insya Allah ini menjadi media yang paling cepat menggapai keridhaan Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang baca kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Sebenarnya masih nak panjang lebar sampai jam 6 gaje. Oleh karena kita wajib sholat asar sudah ini, kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan sedikit banyak ada hikmah, ada manfaat bisa diamalkan, dijadikan bekal untuk kehidupan sehari-hari. Dan kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan berkah dari hadirnya kita di perayaan Maulid ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, tutup segala aib-aib kita, dan insya Allah segala hajat kita dikabulkan. Yang ada sakit ataupun keluarga kita, berkah dari Maulid ini Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, kampung kita dijadikan kampung yang penuh dengan berkah, dan insya Allah orang-orang tua kita yang sudah meninggal diampuni segala dosanya, dan insya Allah berkumpul dengan kita setelah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasul, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan keluarga yang kita cintai. Wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawahu aslafuna salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup dengan doa, mari bersama-sama kita bermunajat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan, kalau ada di antara kita anaknya yang mungkin sudah jauh dari pergaulan yang baik, insya Allah cepat dibalikkan kepada Allah di jalan yang benar. Dan insya Allah anak cucu yang hadir di sini dijadikan anak soleh-soleha yang insya Allah akan menjadi penyejuk mata kita ketika kita dikalah lanjut usia dan saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Semua salatullah ala Rasulillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmat
wa min hammin wa min yamma bi ahlil badri ya Allah salatullah ala qala rasulillah salatullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusran wa li kulli hammin farja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa ahidna min mujibatin nadamati fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yarid tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina al qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.